Halo, perkenalkan, nama saya Fabianus Syukur, guru di SMK Negeri 1 Masang Pacar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 kategori 1 tahun 2023 di Universitas Ganesha Bali. Dan pada saat ini saya akan melaksanakan PPL siklus 1 di SMK Negeri 1 Masang Pacar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi luar biasa, yes. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini, adik? Sudah. Bagaimana kabar? Baik. Baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih bagusnya kita diawali dengan doa supaya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Maka untuk itu saya minta satu orang. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita berdoa. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Desi yang telah memimpin kita semua dalam doa pembukaan. Sebelumnya Pak Guru mau mencek kehadiran dulu ya. Berapa orang yang kita hadir hari ini? 2 orang. 2 orang. Siapa itu? Ada yang tahu alasannya kenapa tidak hadir? Sakit ya? Ya, kalau ada teman yang sakit, silakan adik-adik menjenguk ya, menjenguk teman yang sakit, ya, supaya tahu bagaimana keadaannya. Ya. Ada yang masih ingat terkait materi kita kali lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Komponen penyusunan ekosistem. Komponen penyusun ekosistem. Ya, luar biasa, ternyata masih ingat. Pak Guru pikir kalian sudah lupa, tapi luar biasa ya masih ingat. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Saya, Pak. Ya, silakan. Ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Baik, itu adalah pengertian daripada ekosistem. Ya, coba kita baca secara bersama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kalau kali lalu kan kita mempelajari tentang ya komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah, untuk kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang interaksi antar komponen ekosistem. Kita lihat baik-baik di gambar, ada 2 gambar ini. Ya. Gambar yang pertama itu apa? Kupu-kupu dan bunga. Yang kedua, kupu-kupu dan serangga. Nah, dari kedua gambar yang ditampilkan ini, ada yang tahu apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya, dari sini silakan. Gambar 1 menunjukkan interaksi simbiosis mutualisme saling menguntungkan, dan gambar kedua menunjukkan predasi yaitu antara pemangsa dan mangsa. Iya. Ada 2 gambar ini. Ternyata menurut Yasin tadi ada perbedaannya. Di mana gambar pertama tadi yaitu bunga dan kupu-kupu itu adalah interaksi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Nah, di sini si kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga dan bunga mendapat bantuan untuk melakukan penyelidikan. Itu ada kupu-kupu dengan serangga. Ini disebut dengan interaksi predasi, yaitu antara pemangsa dan mangsa. Kita menampilkan video. Melindungi di Indonesia. Silakan nyimak baik-baik videonya. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orang utan di
Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orang utan, diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seekor orang utan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orang utan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orang utan. Kini tempat tinggal orang utan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Tim Liputan Kompas TV. Setelah melihat video ya, yang ditampilkan tadi, informasi apa yang didapat dari video yang ditampilkan ini? Ya, silakan. Informasi yang kami dapat dari video yang ditayangkan adalah populasi orang hutan mulai punah. Informasi yang didapat itu adalah terkait populasi orang hutan yang mulai punah. Perluas area perkebunan kelapa sawit sehingga membuat habitat daripada orang hutan ini semakin pemburuan secara liar, ya, pemburuan secara liar orang hutan. Nah, sementara di dalam ekosistem hutan ini, orang hutan ini adalah kunci daripada keseimbangan ekosistem hutan. Karena sudah melihat video, saya meminta adik-adik untuk membuat rumusan masalah dari video yang telah disajikan tadi. Silakan membuat rumusan masalahnya. Apa rumusan masalah dari video yang ditampilkan tadi? Silakan. Sudah buat rumusan masalahnya? Ya, silakan. Penuh. Bagaimana interaksi yang dapat terjadi pada ekosistem hutan? Bagaimana interaksi yang terjadi dalam ekosistem hutan? Ya, itu rumusan masalah yang dibuat. Ada dua rumusan masalah yang dibuat oleh adik-adik. Silakan. Siapa yang bisa menjawab rumusan masalah ini? Ya, silakan. Mau menjawab nomor berapa? Nomor 1, silakan. Interaksi yang terjadi di dalam hutan adalah terjadinya predasi dan simbiosis. Pada predasi, contohnya adalah ketika singa memangsa rusa yang sedang mencari makan. Selain itu, ada pula simbiosis parasitisme yang terjadi antara tumbuhan parasit seperti tali puteri dan benalu pada pepohonan di hutan yang menyerap nutrisi pohon itu sendiri. Itu adalah macam-macam interaksi di dalam ekosistem hutan. Di sini tadi contohnya ada predasi ya, yaitu tadi contoh. Ada juga tadi contoh yang lain seperti parasit ya, benalu pada pohon. Di mana benalu ini akan parasit pada tumbuhan inangnya sehingga membuat inangnya, pohon inangnya yang ditumpanginya itu bisa mati. Karena si benalu ini akan mengambil semua nutrisi yang ada dalam pohon inangnya atau dalam pohon yang ditumpangi. Baik, ada lagi yang bisa menjawab? Ya, silakan. Nomor berapa? Nomor 2, silakan. Ketika populasi orang hutan mengalami penurunan, keseimbangan ekosistem dapat terganggu, mengakibatkan dampak ekologis, ekonomis, dan sosial yang luas. Iya. Ketika populasi orang hutan itu mengalami penurunan, maka akan ada dampak yang sangat luar biasa. Yaitu dampaknya ada pada ekonomi, ekologis, seperti tadi disampaikan bahwa orang hutan itu kalau diibaratkan itu adalah tukang sudah membuat rumusan masalah ya, dan sudah melihat video tadi. Di dalam NKPD itu ada soal-soal yang harus dikerjakan dan jawabannya nanti harus berdasarkan buku sumber yang sudah ada di pada daerah. Akan nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya, dulu secara berkelompok. Silakan. Silakan di
nama kelompoknya dan juga nama anggota-anggotanya ya. Terus kerjakan LKPD itu secara bersama-sama melalui diskusi LKPD ini. Pak Guru akan menilai keaktifan adik-adik dan setelah selesai dimulai dari sekarang silakan kerjakan LKPD ini. Silakan kerja berdasarkan buku sumber ini ya. Bagaimana solusi dari masalah yang ada dalam LKPD ini ya. Maka itu harus berdasarkan buku sumber ini ya, tidak boleh dari sumber-sumber yang lain ya. Ya. Silakan dikerjakan. Kenapa? Ya di sini saja nanti. Intinya silakan isi di dalam LKPD itu ya. LKPD itu baru nanti setelah selesai itu nanti akan lakukan presentasi. Ya, silakan. Ini harus berdasarkan buku sumber ini ya. Ya. Silakan. Harus diskusi bersama teman-teman ya. Jawaban yang masuk di dalam LKPD itu nanti hasil Hai. Halo. Halo. Hai. Pagi. Sore. Siang. Malam. Salah. Ayo. Ayo. Yang salah maju dan teman-teman yang lain silakan mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, Orin sudah. Bos, silakan kembali. Bahasa Latin Mante. Silakan. Ya, ini Pak Guru hanya mau tahu ya, apakah adik-adik masih konsentrasi? Ya, saya lihat ini diskusinya lumayan baik. Silakan lanjutkan. Ada yang sudah? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, maka Pak Guru minta adik-adik untuk melakukan presentasi dan ya salah satu orang untuk mewakili kelompok. Oke, baik, silakan. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1, silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Baik, teman-teman, kami akan coba mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 yang beranggotakan saya, Yanti, Ersin, Sera, dan Desa. Kepunahan orang hutan. Yang pertama, gangguan ekosistem hutan hujan. Orang hutan. Demikian hasil diskusi kami. Silahkan kepada teman-teman menanggapi waktu dan kesempatan. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Nah, jadi diberi kesempatan untuk teman-teman yang lain memberikan tanggapan terkait hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Apa dampaknya jika keberhasilan hutan punah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Telah hilangnya keanekaragaman hayati. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik, kelompok 1 sudah. Silakan. Kelompok mana lagi yang sudah? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Etrin, Vira, Fitri. Untuk itu, saya mempersilahkan teman saya Orin untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi hasil presentasi kami. Yang pertama, perlindungan
Demikian hasil presentasi kami. Silakan teman-teman menanggapi. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, baik. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Tadi sudah disampaikan untuk teman-teman yang mau memberikan tanggapan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 2 ini dipersilakan. Ya, silakan. Dari kelompok 3 ya. Apa peran pemerintah dalam melindungi populasi orang hutan supaya tidak punah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Peran dari pemerintah adalah membangun kemitraan antara pemerintah untuk mengintegrasikan pendekatan yang komprehensif dan berkualitas. Itu jawabannya bisa diterima? Bisa. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik teman-teman, saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Emil, Pelan, Iva, Evi, dan Gies. Pada pembaca materi saya persilahkan. Jaring-jaring makanan di ekosistem hutan. Jagung dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu. Demikian hasil diskusi kami. Silahkan kepada teman-teman menanggapi. Waktu dan kesempatan saya beri. Ya, silakan. Apa peran harimau dalam jaring-jaring makanan di hutan? Harimau dalam ekosistem hutan adalah sebagai konsumen tingkat 3. Dalam hal ini, harimau memakan produsen atau konsumen tingkat 1 dan 2. Harimau ini berada dalam posisi paling atas, ya, paling atas. Baik, adik-adik, ada lagi yang mau bertanya? Kelompok tidak ada? Oke, baik, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Sedikit saya menanggapi terkait hasil diskusi daripada adik-adik. Ya, pertama terkait dengan bagaimana supaya habitat daripada orang hutan ini tetap terjaga, supaya keseimbangan ekosistem hutan itu stabil, ya, stabil. Maka untuk itu disarankan untuk jangan menebang hutan secara liar, sembarangan, ya, sembarangan. Kepunahan orang hutan ini ada dampak baik pada ekonomis maupun ekologis, ya, ekonomis. Ini tampak juga daripada ulah manusia. Ulah manusia ini yang membuat punahnya orang hutan. Itu misalnya tadi dalam video itu contohnya di Kalimantan ada pemburuan secara liar terhadap orang hutan. Terus ditambah lagi memperluas area perkebunan kelapa sawit, membuat habitat atau tempat tinggal daripada orang hutan ini tidak ada, ya, semakin kecil sehingga orang hutan punah. Apabila ada rantai-rantai makanan yang saling berhubungan, itu ya sedikit analisis yang Pak Guru bisa sampaikan pada saat ini. Sekarang Pak Guru akan mempunyai kesimpulan, ya, kesimpulan secara keseluruhan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kegiatan kita pada hari ini. Yaitu kita dimulai dari ekosistem, yaitu unit struktural dan fungsional ekologis. Ya, di mana ada interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya, atau makhluk hidup dengan benda mati atau lingkungan. Di dalam ekosistem itu ada berapa interaksi? Ada dua, yaitu interaksi antara komponen biotik, yaitu sesama makhluk hidup, dan juga ada interaksi antara makhluk hidup dengan benda mati atau lingkungannya, ya, lingkungannya. Nah, sementara di dalam interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ada beberapa interaksi. Ada berapa? Ada 5. Yaitu pertama ada predasi. Ada apa lagi? Kompetisi. Ada apa lagi? Netral. Ada apa lagi? Simbiosis. Sementara di simbiosis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu simbiosis mutualisme dengan simbiosis
dalam ekosistem itu terjadi peristiwa pemindahan energi atau sering disebut makan dan dimakan. Kalau ada makan dan dimakan berarti itu disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan ya. Gabungan dari rantai-rantai makanan yang saling menghubungkan, saling mengaitkan ya, maka akan dibuat jaring-jaring makanan ya. Diskusinya sudah selesai. Maka untuk itu Pak Guru mau melihat apakah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita bacakan bersama tadi. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran tadi. Apakah sudah selesai? Maka untuk itu Pak Guru akan memberikan soal. Ya, untuk adik-adik kerjakan. Untuk Pak Guru tahu, supaya Pak Guru tahu apakah pembelajaran yang hari ini sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Maka untuk itu silakan dikerjakan ya. Silakan ya. Di atas itu silakan tulis nama dan dikerjakan ya. Sambil mengerjakan soal itu, Pak Guru mau tahu nih bagaimana perasaan adik-adik terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Senang kenapa? Lebih asik ya dengan cara berdiskusi ya, melalui diskusi pembelajarannya lebih menyenangkan. Oke, baik. Apa yang ada dapat dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Bisa menyelesaikan suatu masalah ya. Bisa menyelesaikan suatu masalah ya. Ada rumusan masalahnya dan juga ada adik sudah menentukan solusinya tadi. Baik, silakan lanjutkan ya. Jangan lupa tulis nama. Ini jawaban yang paling menurut adik-adik paling benar. Ya, kalau sudah silakan kumpul. Silakan dikumpul kembali. Tapi sebelum pulang, sebelum selesai kegiatan hari ini, Pak Guru punya tugas untuk adik-adik ya, untuk adik-adik kerja di rumah, yaitu cari dari berbagai sumber ya, cari dari berbagai sumber terkait dengan polusi. Nah, untuk polusi ini adalah materi yang kita bahas pada pertemuan berikut. Maka untuk itu adik-adik silakan mencari dari berbagai sumber ya. Pertemuan berikut kita langsung bahas ya, langsung bahas. Baik, adik-adik, Pak Guru rasa untuk hari ini cukup, sangat luar biasa ya, adik-adik semangatnya. Pak Guru berharap apa yang adik-adik dapat hari ini bisa bermanfaat. Sudah ada pemahaman lah terkait dengan bagaimana untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Baik, karena tadi apa kegiatan kita diawali dengan doa, ya, diawali dengan doa. Maka untuk itu kita juga mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Maka untuk itu kembali saya meminta Desi